Qala Hmm. innama ana rasulu rabbiki. Ayo baca. Coba kecilin. Dis, enggak usah lah Dis ya. Oke, nah di sini. Oke, kita ke poin. Ulangin Arabnya. Tutupin Indonesianya. Arabnya. Saya turuti. Ayo. Saya turuti. Innama ana rasulu. Enggak usah lah mana? Dis. 13 tahun begitu bacanya. Oke, di mana di situ Jibril? Oke, fokus Dis. Di mana di situ Jibril? Iya, fokus Dis ya, fokus ya. Iya, fokus ya. Dia Jibril berkata, Enggak ada di situ dia. Oh, Di situ Qala. Katanya 13 tahun baca Al-Quran. Cek Arabnya. Katanya kamu 13 tahun baca. Katanya Qala itu berkata, betul. Sabar, katanya kamu 13 tahun kamu baca Al-Quran, masa saya buka ini kamu tanya di mana Jibril? Al-Quran. Oke, di mana di situ Jibril? La ilaha illallah. Di mana di situ Jibril? Kamu sudah ketampol, makanya kamu tahan saya di sini. Kok malah gimana? Di situ di bahasa Arabnya. Oke, gimana? Kita lanjut nih. Mau lari? Sabar, kita lanjut nih. Enggak, sebentar dulu. Di bahasa Arabnya mana di situ Jibril? Loading, bro. Di bahasa Arabnya di situ ada nggak kata Jibril? Saya pikir lawan kamu ini berat. Asal ini bentar lagi lari. Bentar lagi mencet tombol lari nih. Oke, saya tidak lari. Jadi kita bisa nggak? Kita lanjut nggak? Bisa. Gini Jibril. Jibril lagi. Gini. Siap. Loading. Di bahasa Arabnya ada nggak Jibril? Loh, katanya kamu 13 tahun. Masa kamu tanya sama saya yang baru? Coba tunjuk di bahasa Arabnya kata Jibril mana? Kamu ini? Enggak, di bahasa Arabnya, Saya tanya, mau lanjut enggak? Mau lanjut. Kenapa enggak mau lanjut? Mau lanjut. Lanjut enggak? Oke, lanjut. Begitu biar sebelum lanjut, saya minta tunjukin di bahasa Arabnya Jibril. La ilaha illallah. Bentar lagi pencet tombol lari. Teman-teman kalian menyaksikan bagaimana si Loading akan lari. Loading ini setiap naik komal kalau bukan di enggak ada. Baru saya pasti tangan saya nggak akan mengkick kamu. Seperti di channel kalian. Ayo silakan. Oke. Jadi kita mau lanjut nih. Biar saya bernarasi. Habis itu kan kamu mau bantah dengan premium kamu. Jangan tanya lagi. Kita lanjut Loading, tapi sebelum lanjut saya minta di mana di situ bahasa Arabnya ada kata Jibril, di mana? Katanya kamu 13 tahun baca Al-Quran, kok kamu tanya begitu? Oke, baik, saya tidak punya ilmu. Dengar. Belajar Al-Quran. Dengar. Saya buta. Jangan kamu pakai ilmu tipologi di sini lah. Ini saya boleh bicara? Saya boleh bicara di channel kamu loh. Saya boleh bicara? Masa kamu ketakutan begini sama saya? Enggak, saya boleh bicara enggak? Nah, silakan. Nah, baik. Tafadhol lagi. Tolong gini, ajari saya yang buta ini, tunjukkan kepada saya di situ kata Jibril dalam bahasa Arabnya. Sudah, katanya 13 tahun baca Al-Quran. Habis itu mau tanya Ruhana, mau tanya di mana Jibril? Jibril. Oke, kita lanjut ya. Biar kita lanjut ya. Ini kita saling melihat, membuktikan loh. Siapa punya Bibel yang menjiplak ini? Jangan kamu begitulah. Putar-putar mulai. Oke, saya lanjutkan ya. Begitu dong. Kalau saya berbicara diam dulu. Habis ganti kamu berbicara. Kamu mau katakan itu ada atau tidak, itu kan terserah kamu. Oke, kita baca. Karena bani terjemahan ya sudah ya. Oke. Dia Jibril. Oke, berkata, sesungguhnya aku dengar. Aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Anak laki-laki yang suci kepadamu. Jadi Allah mengutus Jibril memberikan anugerah kepada Maryam seorang anak lelaki dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan masukkan janin tanpa ayah ke dalam perut, menciptakan langit dan bumi saja bisa.
Ya? Nah itu kita sepakat ya. Nah sekarang di dalam Bibel kamu, di dalam Bibel kamu, kenapa seperti ini? Kok ngaur begini nih? Hah? Kenapa ngaur begini nih? Hah? Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Berarti Maria ini dia hamil dengan Roh Kudus sebelum suami istri. Ketika orang hamil di luar suami istri, anaknya dikatakan anak apa? Kudis. Hah? Baru kamu mengatakan bahwa Al-Quran menjiplak. Al-Quran menjiplak. Ketika di Bibel kalian mengatakan bahwa Yesus terkutuk, ya, Yesus dibunuh, Al-Quran datang, dia tidak salib dan disalibkan. Dia sebentar, ini kamu sudah saya tegur karena kamu lari kemana-mana. Kamu lari kemana-mana. Katanya ini perbedaan kita. Sebentar, loading. Tadi tema kita apa? Ya, Dis. Baik, sudah ngomongnya sudah. Iya, Dis. Ya, silakan. Baik. Silakan, Edis. Tafadhol, akhi. Tafadhol. Jadi pertama-tama tadi teman-teman ya, mereka sering berkata, inilah bani terjemahan katanya. Lalu ditunjukkan sama dia dalam kurung Jibril. Cobalah punya malulah sedikit kalian orang Islam. Harusnya kalian punya malu sedikit. Tiap hari kalian berkata, oh, kalian bani terjemahan. Cek di bahasa Arabnya. Kebetulan bahasa, terima kasih Bang, terima kasih. Di bahasa Arabnya itu saya hafal. Saya tutup ya. Saya tutup. Di dalam bahasa Arabnya itu dia bilang begini. Innama ana rasulu li ahabalaki gulaman zakian. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Jangan dibisukan. Jangan dibisukan. Kau bisukan dirimu sendiri. Betul atau tidak? Kan kita ganti-ganti bicara ini. Saya konfirmasi. Saya konfirmasi. Betul atau tidak? Silakan. Bukan, saya tanya dulu, betul atau salah? Biar saya tidak ganggu waktu kamu. Kan Jangan begitu lah, Lodi. Ini metode Anda, lihat di mukanya. Lihat mukanya, saudara-saudara. Saya sudah datang di kamar kamu loh. Lodi, sebentar. Saya tutup silakan. lagi mata saya. Saya tutup pakai ini. Pakai ini, saya tutupnya gini. Saya tutup pakai ini. Tup, ini. Lihat nih. Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakian. Betul atau salah? Betul atau salah ayatnya? Kok bisu-bisukan sendiri dia? Dibisukan sendiri. Lah kan saya mute biar tidak terganggu, Edi. Enggak terganggu kok. Betul atau salah? Iya, silakan lanjut. Nanti setelah itu saya masa ditanya itu kok ngelesnya minta ampun. Silakan. Baik. Kamu mau baca Ternyata, 30 juz silakan. Teman-teman Nanti begini. Itu saya sanggah, Gini teman-teman. Poin yang saya sampaikan tuh begini. Di situ tidak ada pengucapan Jibril, nggak ada. Yang ada itu ruhana menjelma menjadi manusia di hadapan Maryam. Lalu ngomong, sesungguhnya innama ana, sesungguhnya saya ini rasulu, seorang rasul, seorang utusan min dari Tuhanmu, Rabbiki, Tuhanmu, untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Nah, bayangkan nih, ada seorang perempuan yang masih perawan, nggak punya suami, lalu ada laki-laki ngomong begitu. Kamu mau saya kasih anak laki-laki yang suci. Harusnya si perempuan itu logikanya gimana? Harusnya perempuan tuh ngomongnya begini. Anaknya siapa? Nemu dari mana? Karena mau dikasih anak udah ada jenis kelaminnya. Beda kalau di dalam Injil. Inilah saya bilang Quran menjiplaknya di sini nih. Jiplak tapi milih kata-kata itu nggak beres. Nih, apa kata-kata dalam Bible? Nih, sesungguhnya engkau akan mengandung. Mengandung. Apa bedanya kalau kamu akan mengandung dengan saya mau kasih kamu anak laki-laki? Apa bedanya? Kalau kamu akan mengandung, maka itu datang dari rahimmu sendiri. Tapi kalau saya mau kasih kamu anak laki-laki, anak itu datangnya dari luar rahimnya. Dari luar rahimnya. Nah, menjadi pertanyaan besar.
Di dalam Al-Quran, Maryam dalam Al-Quran tuh tahu. Dia bilang begini, bagaimana mungkin setelah dibilang kepadanya bahwa akan dikasih anak laki-laki, udah ada jenis kelaminnya, dia ngomong gini, bagaimana mungkin saya punya anak laki-laki tanpa disentuh? Sekarang saya tanya, dari mana Maryam di dalam Al-Quran punya nalar bahwasanya anak laki-laki itu tanpa disentuh laki-laki? Tanpa berhubungan badan. Dari mana dia bisa tahu itu? Nah, makanya saya bilang, ini Maryam di dalam Quran ini pernah nguping Maria di dalam Injil, terus dia mau niru-niru. Ibarat kata film, yang nonton film ini film nggak berkualitas ini, masa nggak pernah ada, tidak pernah ada perempuan punya pikiran bahwa bisa hamil tanpa berhubungan seksual. Nggak pernah ada. Tapi kenapa Maryam bisa berpikir bahwa anak laki-laki itu tanpa hubungan seksual? Makanya saya bilang, nyolong Bible. Silakan, kau tanggapi di situ. Fokus di situ. Ya, terima kasih. Siap, kita masih fokus di situ ya. Oke, saya masih tetap tampilkan datanya biar saya terangkan kamu pelan-pelan ya. Iya. Oke. Ya, Dis, di sini kan dikatakan begini, Dis, ya. Ini mesti pakai secara halus atau mesti pakai apa? Terapi Roh Kudus ini. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanya utusan Tuhanmu. Di sini kan kamu bisa paham kan? Aku hanya utusan Tuhan untuk ya memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci. Nggak ada kata anugerah ini di yang situ. Dengar dulu, kenapa dipotong ini kejang-kejang? Aduh, mama sayang, Edis begini ternyata. Mama ampun, ampun beta mama, Dengar dulu, habis kamu sanggah silakan, ya. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu. Jadi Jibril ini diutusan Tuhan. Tuhan jangankan memasukkan, jangankan membuat seorang wanita lahir tanpa ayah. Menciptakan langit dan bumi saja itu bisa, Dis. Karena dia ini diutus oleh Sang Maha Kuasa, Dis. Bukan 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 3. Bukan, Dis. Bukan. Dia ini yang diutus oleh Sang Maha Kuasa. Ya. Utus untuk apa? Memberikan seorang anak suci, ya. Seorang anak laki-laki suci. Nemu dari mana anaknya? Sudah katakan, dengar dulu. Kenapa potong-potong dari tadi saya diam? Anaknya dari mana asalnya? Dengar dulu. Ini Edis kenapa nih teman-teman? Kok Edis ini? Jawab saja. Dulu. Di situ Maryam akan mengandung nggak? Habis baru kamu sanggah, kamu mau sanggah, mau belokkan ke kiri, ke kanan, terserah lah. Ya, itu tadi yang saya tanya. Di mana di situ kata-kata bahwa Maryam akan mengandung? Aduh, kenapa kamu potong saya? Potong saya atau bukan? Ya sudah, saya bisa ngomong atau tidak nih? Silakan. Nah, Oke. Di mana di situ Maryam akan mengandung? Tidak potong lagi. Tidak potong lagi nih. Oke, begitu dong. Debat tersenior kok kelakuan seperti anak-anak. Ya. Nih Dis, ya. Ini saya terapi kamu pelan-pelan ya. Habis saya bicara baru kamu. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhan. Jibril mengaku bahwa aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Ini Sang Maha Pencipta mengutus Jibril memberikan seorang anak suci. Apakah mustahil? Kan bagi dia tidak. Jangankan membuat seorang wanita hamil tanpa lelaki. Ciptakan langit dan bumi pun bisa. Itu pun tanpa tiang. Beda sama kitab RT tetangga kan? Tiang langit saja. Fokus. Ya bentar, saya lanjut. Habis itu baru kamu ya. Nah ini seorang anak suci, anak laki-laki yang suci kepadamu. Jadi Tuhan memberikan. Nah, begitu datang ini, tereng, berbahaya, tergoncang Edis. Coba simak baik-baik, Dis. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Kelahiran Tuhannya Edis adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya
bertunangan Aduh, dengan ini mah Yusuf. kamu ulang-ulang Bertunangan. lagi nih Lodik. Saya pikir kamu ada Dengar isinya. dulu, Ini iya. kamu ulang-ulang Ini kan kita lagi. mau Yang tadi mendengarkan, ngapain? kan? Kamu ulang-ulang terus. Ternyata, yang dengar, saya iya. tanya di Nah, mana jangan di dulu situ potong lah. bahwa Maryam akan mengandung di mana? Jangan dulu potong lah. Bagaimana kamu ini mau potong-potong saya Yang saya terus? tanyakan kepada kamu apa? Sabar dulu, habis itu kamu sanggah. Gimana kamu berdiskusi ini? Gimana Udah cara balikan kamu aja berdiskusi kamera. ini? Nggak Biar usah saya ke situ. ikut Saya nih. tahu kamu ngeles Hah? terus. Coba balikan kamera. Apakah kamu sudah malu jadi Bagaimana? orang Islam? Ayo balikan kamera. Balikan kamera. Bagaimana cara kamu berdiskusi nih? Ayo balikan kamera. Bagaimana Kecuali cara kamu kamu? sudah takut. Tidak, Kalau udah bagaimana takut cara angkat kamu tangan. berdiskusi ini? Kalau udah takut angkat tangan. Bagaimana cara kamu berdiskusi nih? Begini, Loading. Yang saya tanya sama kamu apa? Hah? Pertanyaan saya sama kamu Kan apa? diskusi kita kan kitab siapa yang menjiplak. Dengar. Nah, Yang saya tanya sama kamu, Lain. adakah pernah dikatakan kepada Maryam bahwa Maryam akan ini mengandung? kualitas edis, hanya begini kualitas edis. Oh, enggak bisa Enggak, sama saya. adakah ini. dikatakan kepada Maryam bahwa Bisa, Maryam akan Di. mengandung? Itu Allah Subhanahu wa taala katakan. Oke, di mana? Itu Mana katakan, ayatnya aku bahwa dia akan diutus mengandung? oleh Mana? Tuhanmu. Mana ayatnya Ini dia akan mengandung? diutus akan memberikan Memberikan anak seorang laki-laki. anak laki-laki suci. Oke, dia Ya. mau diberikan anak laki-laki suci. Iyalah, kata Al-Quran kalau kan diberikan seperti itu, anak mau saya laki-laki bengkokkan suci itu lagi. Kan sebentar. tidak mungkin. Enak saja kamu ini. Sebentar. Dia kan belum ada suaminya. Silakan. Dia belum ada suaminya kan? Hmm. Nah, lalu dia mau dikasih anak laki-laki yang suci. Mm-mm. Dikasih anak laki-laki yang suci itu apakah mengandung? Hmm. Saya tanya, apakah itu mengandung? Iya, Allah yang suruh kok begitu. Sudah? Di mana di situ mengandung di mana? Dengar, kamu datengin perempuan, oke? Ada di situ perempuan, taruhlah umur 18 tahun, belum punya suami, belum punya suami, belum menikah, tidak Iya. pernah bersetubuh, masih perawan. Datang. Iya. Dek, apa bang? Saya mau kasih kamu anak laki-laki. Perhatikan, Dek, saya mau kasih kamu anak laki-laki. Si perempuan tuh pasti begini, Bang, maksudnya gimana bang? Abang kesambet petir atau gimana? Apa? Itu pasti perempuan bingung. Kok saya mau dikasih anak laki-laki? Maksudnya abang mau nikahin saya? Maksudnya abang nemu anak? Jangan bang, jangan dikasih saya anaknya siapa bang? Itu kalau kita bicara logis. Percakapan yang logis seperti itu. Perhatikan kalau kata-katanya begini, perhatikan. Ada perempuan, gadis, 18 tahun, belum punya suami, masih perawan, tidak pernah bersetubuh. Datang. Dek, apa bang? Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Begitu jelasnya kata-kata itu, jelas. Pilihan katanya itu jelas. Pasti si perempuan itu bilang begini, Bang, abang peramal bang. Dari mana abang tahu kalau saya akan mengandung dan punya anak laki-laki? Karena kata-katanya jelas. Karena dikatakan kamu akan mengandung dan punya anak laki-laki. Itu bedanya. Karena IQ kalian kan IQ gorila. Kalian nggak sanggup memahami hal-hal yang seperti itu. Nah, tapi sayang seribu sayang. Sayang seribu sayang. Di dalam Al-Quran, Maryam dalam Al-Quran ini bisa tahu. Lihat, ada perempuan ya, umur 18 tahun seperti tadi. Dek, saya akan memberi kamu anak laki-laki. Dijawab sama dia, bagaimana mungkin saya punya anak laki-laki tanpa disentuh? Dari mana dia tahu anak laki-laki itu yang mau dikasih ke dia itu dengan peristiwa tanpa berhubungan seksual? Pakai nih, akal dipakai. Dari mana otaknya bisa tembus ke sana? Pasti jawabannya tahu jawabannya. Dari nyolong dia pernah nguping yang ada dalam Lukas. Nalarmu nggak sampai ke situ. Makanya saya bilang, kalian kurang-kurangin membenturkan kepala kalian ke ubin. Silakan, kau tanggapi, fokus di situ. Fokus, ayo, fokus di situ. Oke, siap. Kita fokus di situ. Iya. Nah, itulah kenapa saya katakan kan kitab kalian itu gabrul. Ya, jangan potong dulu. Habis itu baru kamu sanggah begitu enak. Di Lukas 1 nomor 31, ketika malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria mengatakan,
engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki dan engkau namakan dia Yesus. Ya, coba pakai katanya kamu bilang, jangan pakai nalar logika atau logila atau gorila apa itu kan? Engkau akan mengandung seorang anak lelaki dan engkau namakan dia Yesus. Pakai ini, Lukas 2 ayat 11 keluar Tuhan. Kapan berubah anak itu? Hah? Ini yang dibahas apa? Yang kamu bahas apa? Iya, sabar dulu. Satu. Yang kamu bahas apa? Yang dibahas apa? Lah, kenapa potong dari tadi kamu? Oh, Saya silakan. diam loh. Fokus ke pertanyaan saya yang tadi, yuk. Iya, saya tahu. Kita di situ kok. Ya. Lukas 1 nomor 31, malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria. Katakan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki dan engkau namakan dia Yesus. Ya, itu pemberitaan. Ya, tetapi prosesnya tadi ayat yang saya kasih tunjuk. Ternyata dia hamil di luar nikah. Ya. Yang anehnya ini, Edis, coba kamu pikir baik-baik. Yang diberitakan bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki. Anak lelaki bukan anak Tuhan loh. Tetapi kenapa Lukas 2 ayat 11 yang keluar Tuhan, Dis? Makanya di sini saya katakan Gabriel salah berita. Ya. Oke lah, kayak begini ini kita buntu karena kamu nggak nyambung. Yang saya tanyakan Lah, apa, kamu bahas apa, ya? Ini udah nggak nyambung. Saya harus tegur kamu karena apa? Karena kamu lari kemana-mana. Ya sudah, Dikik, silakan. Oke, kamu sudah menyerah? Oh tidak, lanjut. Kalau nggak menyerah, pertanyaan saya tadi apa? Iya, dari mana Maryam tahu bahwa dia akan mengandung tanpa disentuh laki-laki? Dari mana dia tahu itu? Aduh. Bagaimana? Kamu bicara saya diam, giliran saya bicara kamu potong. Loh, masalahnya kamu lari kemana-mana. Lari kemana-mana? Di mana di situ bahwa Maryam bisa tahu dia mengandung secara ajaib di mana? Maryam dalam Quran. Iya, karena Jibril yang datang kepada dia. Jibril katakan mana begini, Jibril di situ? Mana Jibril? Mana Jibril? Mana Jibril di situ? Dis, kenapa kamu ini ya? Bagaimana kita mau PK kalau kamu kejang-kejang? Oke lah teman-teman ya. Inilah kualitasnya si loading. Yang ditanya apa, dijawab apa. Lari kemana-mana. Yang dibahas itu kenapa Maryam di dalam Al-Quran itu dia bisa berpikir bahwasanya dia akan punya anak tanpa disentuh laki-laki. Yang ngomong sama dia bahwa dia akan punya anak tanpa disentuh laki-laki siapa? Ya Jibril. Mana ayatnya bahwa dia akan punya anak tanpa disentuh laki-laki? Sudah saya kasih tunjuk sama kamu tadi. Sudah saya tampilkan data. Bahkan kamu dari tadi berbicara tidak ada data sama sekali. Teman-teman, kamu ini. Saya mau naikkan dulu ya. Saya mau naikkan dulu satu orang sebagai penengah. Sebentar. Saya mau naikkan satu orang sebagai penengah dulu. Ya, sabar. Saya naikkan Iputu Rijal. Sabar ya, sabar. Karena kamu itu orang yang ngeles. Ini mungkin saya ngeles di mana? Sebentar. Kamu ngeles. Sebentar. Iputu, silakan nyalakan kamera Iputu. Edis minta bantuan, sabar. Saya cari orang yang bisa menengahi. Soalnya kamu lari. Silakan Putu, nyalakan kamera Putu. Siap Bang Edis. Ya. Wah. Data Dis. Sebentar. Sebentar, sabar. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Bang Putu, Abang Hindu Bang? Bang Loding. Iya. Ya, salam hormat dari Bali. Oke. Siap Bang. Bang Putu, Bang Putu, Abang Hindu Bang? Siap, saya Hindu. Oke. Dasar dari pernyataannya si Bang Loding, jawab aja pertanyaan Bang Edis, jangan kemana-mana. Jadi kami sebagai penonton juga biar tahu jawabannya seperti apa sih. Jangan lari. Kalau ditanya A, jawabannya bentar, izin ya Bang Edis ya. Jawab B gitu aja. Bentar ya, izin ya Bang Edis ya. Bang Putu ini Tuhannya siapa Bang Putu? Saya beragama Hindu Bang. Iya, Tuhannya siapa? Saya tahu agama Hindu, Tuhannya siapa? Ida Sangyang Widiwasa Bang, menurut saya Bang. Tuhan, kalau menurut kepercayaan Bapak, Tuhan Bapak itu maha kuasa atau tidak? Jangan lari ke situ. Sabar. Kita nggak bahas itu, Loding. Iya, dengar dulu. Kita bahas ini loh. Bahwa Quran menjiplak Bible. Iya, kamu dengar dulu. Jangan saya bicara. fokus saja. Sebentar, dia sudah bilang tadi Hindu.
Hindu nggak Iya, ada kamu hubungannya. dengar. Begini, Dia begini, tidak Dis. punya kepentingan terhadap Islam dan Iya. Kristen. Nah, saya kan mulai kamu ini yang gimana kamu ini? Coba izin dulu Loding, kasih Bang Putu ngomong. Izin, Silakan Bang Bi, Loding, silakan Bi. izin. Nah, silakan. Jadi supaya diskusi ini menarik, kalau ada pertanyaan A dijawab aja, nggak usah dilarikan ke B, ke C. Jadi enak. Jadi Iya, gitu. mendingan kasih turun saja ini kita lanjut bisa nggak, Di? Kamu jangan panik Iya. begitu. Saya tidak panik loh. Saya- Mas, saya dari tadi di sini. Jadi begini, Bang Edis. Masa juga- kamu cari pembelaan kasih naik Hindu? Oh tidak, saya Aduh. tidak kenal, saya tidak kenal. Ya salam. Begini, kalau Bang Aduh. Edis juga pahami juga si Bang Lodeng. Kalau Bang Lodengnya udah nggak bisa jawab, ngeles ya ngalah aja gitu. Nah kan, ini sudah masuk 2 lawan 1 ini. Katanya Tidak, tadi mau tidak. face to face. Saya berbicara apa adanya. Les, Edi. Yang saya tanya Siapa yang sama les? Dari kamu- tadi saya pakai data. Yang saya tanya sama kamu, adakah perkataan kepada Maryam dia akan mengandung? Loh, itu tadi saya tunjukkan data. Mana? Jibril Di mana? mengatakan Coba kepada- di mana bahwa dia akan mengandung di mana? Dikatakan tadi akan diberikan seorang anak lelaki suci kan? Oke. Coba Nah kan? apakah diberikan itu, Sabar. Siapa yang mengutus Jibril itu? Siapa yang mengutus? Apakah Maryam tahu? Kan itu Jibril kasih tahu sama Maryam itu Oke, dalam wujud yang muncul manusia. di hadapan dia itu Kenapa sosok takut? manusia atau bukan? Kan sudah jelas di situ kan? Tidak mungkin Maryam bertemu malaikat dengan wujud nyata kan? Oke lah, sebentar karena Bagaimana karena kamu kamu ini, karena Fis? kamu sudah gelagapan, Aduh. nggak karu-karuan. Coba saya mau tanya dulu Lah. nih sama Bapak. Sebentar. Bagaimana ini? Sebentar gini, apakah bahasa bagaimana saya ini? sebentar loh, dia gantian ya. Apakah bahasa saya yang terlalu sulit atau dia yang pura-pura nggak tahu? Ini masih dalam Aduh, observasi saya. Tidak, otak kamu yang tidak Sebentar, sampai. loading. Kamu Sabar, itu saya cuma lagi ngomong nih, framing. panik. Oh, iya. Kamu panik Oke, nih? silakan. Oke. Silakan. Begini teman-teman sekalian ya. Pertama-tama, saya itu orangnya sangat terbuka. Gini, apakah saya itu menggunakan kosakata yang sulit atau si loading yang dia pura-pura nggak paham? Maka saya tanya dulu Beli Putu. Beli Putu, Siap. kira-kira poin yang saya sampaikan tuh garis besarnya gimana? Coba Bang Putu utarakan panjang lebar, silakan. Mudah ya, tinggal dijawab aja pertanyaannya Bang Edis. Umpama Bang Edis mau minta tolong terjemahan aslinya.